Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya di channel ini. Saya senang sekali berbagi tentang tema doa. Doa adalah bagian yang sangat menarik dan sangat berkuasa. Saya sangat senang berbicara tentang doa. Izinkan saya membaca beberapa bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan cepat ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sangat menarik untuk saudara perhatikan ayat 13, bahwa Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus. Ketika Yesus sedang berbicara tentang doa, kemudian pada poin ini Yesus akhiri dengan, kalau kamu meminta sesuatu kepada Bapa di surga, ia memberi Roh Kudus. Jadi apa hubungannya Roh Kudus dengan roti? Seseorang meminta kepada Tuhan roti, kemudian Tuhan katakan ini Roh Kudus ya. Atau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku minta uang mau bayar kontrakan nih, lalu Tuhan katakan ini Roh Kudus. Atau saudara berdoa, Tuhan saya mau bayar biaya kuliah anak, saya mau buat cicilan rumah, saya mau bayar ini, bayar pajak, lalu Tuhan jawab ini Roh Kudus. Apa hubungannya saudara di dalam konteks tentang doa ini? Saudara, sesungguhnya saudara perhatikan bahwa dengan kata lain Tuhan sebetulnya ingin mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, itu dahsyat sekali kalau saudara berdoa dengan Roh Kudus. Apabila saudara berdoa di dalam Roh, apabila saudara izinkan Roh Kudus bekerja melalui saudara, gak cuma sepotong roti, gak cuma sepotong ikan, bahkan satu bakery saudara bisa punya, bahkan saudara bisa memberi makan orang yang lapar, saudara bisa membagi-bagikan roti, saudara bisa menjadi seorang yang membagi-bagikan ikan. Itu loh maksudnya saudara, bahwa Roh Kudus yang di dalam saudara itu adalah pribadi yang dahsyat luar biasa, yang dapat bekerja bukan saja memenuhi kebutuhan saudara, tetapi membuat saudara menjadi seorang pribadi yang bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi begini, saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus di dalam doa. Kenapa saudara? Karena ada satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ya, ayat 3 saya baca ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah lo salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, mungkin selama ini saudara nggak tahu bahwa saudara bisa aja salah berdoa ya. Saudara berdoa, tapi ternyata salah berdoa. Tanpa Roh Kudus kita bisa berdoa dan salah berdoa. Doa yang salah seperti apa? Di bagian ini disebutkan bahwa apabila tujuan daripada doa kita itu, yang kita doakan hanya untuk tujuan memuaskan hawa nafsu kita saja. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa doa kita itu adalah bertujuan hanya untuk memuaskan hawa nafsu? Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. Saudara lihatin satu ayat lagi, dan ini akan membuktikan betapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus ya, di dalam Roma 8 ayat 26. Nah, ini jawabannya. Demikian juga Roh membantu kita, rohnya itu dalam huruf besar, merujuk kepada Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini dia, ketemu. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam doa karena kita tidak pernah tahu bagaimana caranya kita berdoa. Kadang-kadang begitu banyak beban, begitu banyak tekanan, persoalan bulat sampai kita nggak tahu gimana caranya berdoa. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita di dalam doa. Bagaimana caranya ketika kita berdoa di dalam kuasa Roh Kudus, kita larut di dalam urapan Roh Kudus, kita mengalir di dalam urapan Roh Kudus, maka keluhan-keluhan Roh Kudus berbicara mungkin dengan bahasa air mata yang kita tidak sanggup mengungkapkannya, tetapi dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan, Roh Kudus mengantar doa-doa kita. Roh Kudus itu akan berdoa, dan doa yang diilhami oleh Roh Kudus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, doa yang tidak pernah gagal, tidak mungkin ditolak, yang pasti akan dijawab adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan bantuan Roh Kudus melalui doa-doa kita. Berdoalah di dalam roh, penuhlah dengan Roh Kudus. Berdoalah sampai sudah mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, sampai saudara tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata, hanya dengan keluhan, hanya dengan tetesan air mata. Bukankah ada lagu yang mengatakan ia mengerti bahasa air mata? Alkitab mengatakan ia menaruh air mata kita di dalam kirbatnya. Tuhan memberkati saudara.